Teh terus jawab Pak Dedi hampir ke boga duit gablak anjing. Kalau orang cerdas, ya, orang pinter pasti tahu ini tujuan orang ini apa, ya kan? Ini adalah sebuah pencitraan yang haus akan simpati publik. Kalau orang bodoh iya bisa tertipu, tapi orang pinter sih, ya, nggak bakal mau milih dia. Kalau gubernur konten, gubernur konten. Makanya kalau pinter kalian jangan mau ketipu. Tapi kalau kalian bodoh, ADM itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten. Karena saya pasti dicaci maki, saya pasti dibenci, umpatan terus bergemuruh dari mulai gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan. Makin kesini orang-orang sepertinya pikirannya makin error ya. Dimana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dikatain dengan kata-kata yang tidak pantas. Jika biasanya yang berkata seperti itu adalah warga biasa, nah kali ini viral di media sosial seorang jurnalis atau seorang wartawan menyebut Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata yang tidak pantas. Bahkan bahasanya ini sangat kasar sekali. Video itu pun kemudian viral di media sosial ya, sehingga menuai banyak kecaman dari warganet. Bahkan ada salah satu warganet yang mengajak warga Jawa Barat untuk mengeruduk kantor oknum jurnalis yang berlokasi di Tasikmalaya ini. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi pun akhirnya menanggapi ya, bahkan KDM merelakan dirinya dihina, dicaci maki, bahkan dihujat oleh warganya sendiri. Langsung saja sobat semuanya, seperti apakah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi dan seperti apa juga tanggapan dari warga Jawa Barat terkait oknum jurnalis yang menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata kasar ini? Langsung saja di sini kita simak sama-sama videonya. kalau orang cerdas, ya, orang pinter pasti tahu ini tujuan orang ini apa, ya kan? Ini adalah sebuah pencitraan yang haus akan simpati publik, yang haus akan pujian-pujian dari masyarakat, ya kan? Kalau pujian dari masyarakat sendiri sih, ya kan, no problem, bagus, ya kan? Ini pujian dari masyarakat luar, ya kan? Nah, sementara masyarakat sendiri menderita, ya kan? Lihat itu kan, yang korban longsor di Sukabumi itu, di apa namanya, desa Babakan Cisarua ya, kecamatan Simpenan kalau nggak salah itu. Udah 2 tahun mereka, ya kan, tahun 2024 sampai sekarang 2026, 2 tahun mereka ya menunggu janji-janji dari gubernur, ya. Coba bayangin, hidup mereka terlunta-lunta sampai sekarang nggak punya rumah, nggak punya tempat untuk berteduh. Kasihan. Janji gubernurnya mana? Oh, itu kan zamannya RK. Iya, zamannya RK. Lah, lu kan gubernur. Kalau udah gubernur sekarang, ya itu tugas lu, ya kan? Belum lagi itu apa yang namanya di Sukabumi, di Cianjur, ya kan? Ada 4.100 kakak, ya, yang hidup mereka terlunta-lunta, yang cuman janji-janji manis, ya kan? Kasihan mereka. Sementara duit mereka dibawa ke sana, ya kan? Ke korban gempa di sana, ya kan? Dipamer tuh di depan kameramen tuh kan, 430 juta, 100 juta, 30 juta, ya kan? Kayak duitnya dia sendiri aja, padahal itu duit masyarakat, ya kan? Ya? Orang ini tujuannya mau pamer, seolah-olah saya nih hebat, pinter tuh, ini pemimpin yang hebat. Kalau orang bodoh iya bisa tertipu. Waduh. Tapi kalau masyarakat luas, masyarakat yang pinter nggak bakal, karena orang ini tahu, ya kan, apa tujuannya pasti. Kalau nggak RI 1, RI 2, ya kan? Si paling pinter Kalau orang nih. pinter sih, ya nggak bakal mau milih dia. Kenapa, ya kan? Karena udah pasti tujuannya, ya itulah. 11-12 orang ini sama si siapa? Kang Jack Mulyono, ya, sama aja tujuannya. Di belakangnya oligarki, si Aguan tuh kan makan bareng. Belum lagi besannya tuh, yang apa tuh, ya kan? Kita mah udah yakin, nangkep si Firly Bahuri, ya kan? Hebat nih Kapolda kan? Ujung-ujungnya sampai sekarang Firly Bahuri tuh enak-enak tuh, santai-santai kan? Pagi-pagi udah padel kan? Siang dikit berenang, ya kan? Aduh, gubernur konten, ya. Kalau mau, ya kan, masyarakat kita dulu didahulukan, baru setelah itu membantu daerah orang. Itu wajib, sebagai seorang pemimpin membantu daerah orang wajib, ya kan? Sebagai manusia membantu orang itu wajib, ya kan? Membantu itu dengan finansial atau dengan doa atau dengan makanan. Tapi masyarakat kita didahulukan, ya kan? Belum lagi korban korban banjir di Cikarang itu kan? Mana janjinya? Alah, sedikit-sedikit dijadiin konten. Tukang es gabus dijadiin konten, ya kan? Aduh, ya Allah, ini orang. Makanya kalau pintar kalian jangan mau ketipu. Tapi kalau kalian bodoh,
pasti ketipu. Waduh, ini mengatakan kalau yang bodoh pendukung KDM itu hanya orang-orang bodoh. Secara tidak langsung dia berkata seperti itu ya. Nanti akan kita bahas di akhir video lah ya. Nah sobat semuanya, di sini juga seperti yang saya katakan tadi, ada yang sedang viral di media sosial, yaitu oknum jurnalis ya yang berkata-kata tidak pantas ya terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Coba kita simak sama-sama. Iya teh. Terus jawab Pak Dedi nyamper ke naon ja kieu Pak si daweuh bari ngopi boga duit gablak. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci. Di demo dalam saban waktu. Umpatan terus bergemuruh. Dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua. Keur ngopi kieu teh terus jawab Pak Dedi boga duit gablak. Aduh. Tapi kela teh sahanya asa pernah ninggal gitu di salah satu podcast gitunya, lamun teu salah mah. Oh, ya teh host di priangan.com gitu. Aduh, priangan.com gimana ini? Punya host seperti ini. Ngomong-ngomong kenapa, Mang? Ngepikon ka unjang anjing gitu teh kunaon? Ambeknya dana buat medianya dipangkas habis gitu sama gubernur. Kok tegak borontok teka palang belang. Tapi ya sungguh sangat disayangkan sih. Sebagai seorang jurnalis ya, semestinya sih etikanya ya dijaga lah. Berbicara tentang benci, tidak suka ya itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau sampai seperti ini ucapannya, aduh, bagi saya sih ini sangat menjatuhkan medianya ya. Ini priangan.com. Host Anda nih. Ini jelas merugikan ini. Priangan.com geus ngahina euy ka pemimpin urang, pira korek diantep. Si boga dendam naon? Salah naon Kang Deddy Mulyadi ka maneh? Boga dosa naon Kang Deddy Mulyadi ka maneh? Dirugikeun naon maneh ku Kang Deddy Mulyadi? Asa ku kabina-bina teuing babasahan maneh teh. Jurig. Ieu hostnya, host media priangan.com anu geus terverifikasi babasahana kos kieu patut ka pemimpin. Teu boga adab, teu boga akhlak. Cik atuh euy. Dewan Pers tangani ieu jelema kos kieu piraku ieu. Sebuah media yang terverifikasi hostnya seperti ini, ya kan? Kan harusnya seseorang yang mempunyai akademisi, intelektualitas gitu kan, bisa memfilter mana kalimat yang pantas diucapkan, mana kalimat yang tidak pantas diucapkan. Apalagi ini dilihat oleh umum, oleh masyarakat, anak kecil juga nonton. Bahasanya sampai sekasar itu. Sok sebutkeun boga dendam naon maneh teh? Salah naon Kang Deddy ka maneh? Asa ku kabina-bina teuing maneh mah. Kebagian duit kali. Nya. Ngagorengkeun enggeus, ngundang si Dodi enggeus. Nya. Framing negatif ka Kang Deddy Mulyadi enggeus. Teu puas ku kitu sia ngahina ku bahasa nu kos kitu patut. Korek diantep euy mal digurudug ieu euy, ku urang Jawa Barat euy kantor priangan. Ya, ieu hostna geus ngahina ka pemimpin urang. Pira korek diantep ku urang Jawa Barat. Arek ngeritik mah heug. Arek protes mah heug. Ngan ulah ngahina sajelema pinter sing boga akhlak. Syukur atuh Aisyah boga duit mah bagong. Kebayang ya kalau anaknya nonton videonya. Ini contoh yang tidak baik. Anaknya nonton videonya. Kebayang kata anaknya itu kok bahasa ayah gua kayak gini. Sebenci-bencinya itu ke Pak KDM sampai lupa bahasa dia itu kalau didengar sama anaknya pantas enggak gitu. Ya Tuhan. Oh, ngaranna teh eta. Coba ning ti Tasik gedenya, kota santri. Ari babasahan juga kieu patut. Sia mah muhajir. Tongerakeun Tasik lah. Ya. Anu Bikin malu ini. Salah kota santri jabaning sararopan jelemana. Dicacadan ku jelema model maneh kitu. Oknum. Jabaning host. Oknum jurnalis maneh teh.
di media priangan anjir. Didenge we ke ucapan maneh teh ku barudak leutik. Tiga gitu, model gitu. Ku kolotna teh dicarek. Cenah mama, cenah bapak. Tuh, Muhajir oge, host priangan nyarita gitu. Gitu jadol. Ngahina wae ka KDM gitu. Anu tukang nyir-nyir gitu. Kan resepnya lamun geus ngahina gitu ya. Ada yang nurutan. Tetapi guys, ya, kan bae lah ayeuna mah meureun urangnya. Jelema ieu teh seorang jurnalis senior di Jawa Barat di priangan.com. Coba keluarga bisi aya nu nonton, ya nu nonton aing ya, anu nonton saya ya. Akhir-akhir saya ya. Apakah patut enggak seorang jurnalis? Pan masa wartawan seperti itu? Ieu mah oknum euy. Oknum maneh mah, oknum sia mah. Ngaku we wartawan priangan.com. Ada dia bikin konten untuk ngahina KDM yang sudah dipermana atau hanya ingin mencari salah sih KDM pasien jadi pangkas lah untuk wartawannya jadi bae arah rambak ke ya aduh aing palingan cekolot mun rek ngomong teh kudu aya disatukangeun akal jeung pikiran tah kieu anu ngomong nu teu bisa nganjang ka poe pageto mah Astagfirullahaladzim, tepikeun mae da hakna eta mah nya hak mararane. Kabeh oge perbuatan mah kembali deui ka mararane. Ngan aing mah ieu mah ti sahanapeun, piraku maneh teh kudu diungha ku sahanapeun era atuh. Ngan sebagai sahanapeun sararia aing mah. Sia teh hirup teh geus kolot. Buk bodas teh tandana kudu mikir ti pangeran teh. Kudu mikir yen geus kolot. Adi nu sekolah teh katu kudu mikir ngomong ulah asal tapi keun bae da hak maneh eta oge ngan ngewa dan nu nonton sosial media teh lain budak gede unggul budak laleutik aya ulah ngagugulukeun teh kana kagorengan we. Saya sebagai warga Tasik merasa malu nih ya melihat ada orang yang dikatanya orang Tasik berkata seperti itu. Ini bukan masalah mengkritik ya, boleh-boleh saja mengkritik gubernur, silahkan, wajib malah. Mengkritik seorang pemimpin, mengkritik Kang Deddy Mulyadi, silahkan kritik sebanyak-banyaknya. Tetapi bukan menghina. Apalagi ngata-ngatain dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya sebagai warga Tasikmalaya merasa malu. Kan kita tahulah titel Tasikmalaya itu kota santri. Dan mayoritas orang-orangnya pun, bukan saya membagus-bagusin ya, mayoritas orang-orangnya pun berkata sopan, santunnya tuh, adab akhlaknya tuh dipakai. Tetapi muncullah orang-orang seperti ini dia nih, si oknum jurnalis ini. Ini tentu merusak citra dari Tasikmalaya itu sendiri. Ini saya malu sebagai warga Tasik. Tetapi kembali lagi, itu kan hak dia. Terserah dia mau ngatain apapun. Tetapi jangan sampai dia berkata seperti itu nanti ditiru oleh generasi-generasi, apalagi oleh anak dia sendiri. Ya, ini kan dia secara tidak langsung memberikan contoh buruk ini. Makanya jangan ditiru orang-orang seperti ini. Meskipun dia bergelar sarjana, bergelar orang pintar, bersekolah tinggi, itu tidak menjamin orang tersebut mempunyai adab dan juga akhlak. Halnya seperti ini. Nah, terkait orang ini entah apa ya, karena akhir-akhir ini juga kita bisa melihat di podcast priangan.com itu ya, dia ini sengaja mengundang orang-orang yang tukang nyinyir lah ya kepada Kang Deddy Mulyadi seperti si pengacara botak, si Dodi Permana dan lain-lainnya gitu kan. Nah, di podcast itu sepertinya memang dikonsep dan juga ditujukan untuk menyerang KDM dalam pembicaraan itu. Padahal jika kita simak dari podcast-podcast tersebut, itu omong kosong semuanya, nggak ada data dan nggak ada buktinya, cuman buat konten nguap begitu saja gitu kan. Nggak ada datanya juga ya. Yang terbaru kan dia ngundang siapa tuh yang membahas BPJS, itu nggak ada data sama sekali. Dia cuma berkata untuk memframing jahat gubernur Kang Deddy Mulyadi saja. Ini sangat disayangkan ya, sekali lagi ini sangat disayangkan. Bahkan tadi saking keselnya, mungkin wajar kesel juga ya, Kang Telur Meroket ya, masa mau didiamkan orang seperti ini katanya. Apakah nggak mau digeruduk gitu kan kantor tempat si oknum jurnalis ini bekerja ya, priangan.com. Nggak tahu kantornya mungkin di Tasikmalaya ya kalau nggak salah, karena pusatnya di Tasikmalaya juga. Nah, alasan-alasannya ya dari netizen tadi saya menyimak, mungkin dia ini
mempunyai kebencian kepada Kang Deddy Mulyadi karena kita tahu sendiri lah ya, anggaran-anggaran untuk biaya iklan, untuk biaya media itu dipangkas oleh Kang Deddy Mulyadi. Buat apa sih nyewa media? Karena Kang Deddy Mulyadi pun tanpa media pun insya Allah Kang Deddy Mulyadi sudah dikenal oleh masyarakat. Ngapain nyewa-nyewa media gitu kan, boros-boros anggaran. Lebih baik anggaran untuk belanja media dialihkan untuk belanja yang lain yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat. Ini banyak ya, semenjak Kang Deddy Mulyadi sebagai menjadi gubernur Jawa Barat, media-media ini banyak yang nyinyir lah ya kepada Kang Deddy Mulyadi ya karena kebagian ini ya. Nah sobat semuanya, orang yang di awal video tadi entah apa dia maksudnya, marah-marah nggak jelas ya, dia mengatakan Kang Deddy Mulyadi ngapain, ini masih konteks NTT ya, menuai polemik itu semenjak Kang Deddy Mulyadi ke NTT, dia masih mempertanyakan ngapain KDM ke NTT. Nah ini pertanyaan yang sangat konyol ya. Lagian dia ini kenapa sih, bukan dia doang, banyak orang-orang akhir-akhir ini yang sepertinya menspekulasikan bahwasanya KDM ini ingin benar-benar menjadi RI 1 atau RI 2. Jadi mereka ini sudah membahas duluan. Padahal dari perkataan dari mulut KDM sendiri, tidak pernah KDM akan merencanakan untuk nyapres ataupun untuk cawapres. Tetapi orang-orang ini mereka mengatakan KDM nggak akan kepilih di 2029, nggak pantas maju sebagai RI 1 RI 2 lah. Mereka yang menspekulasikan, mereka juga yang menjawabnya. Ini orang-orang seperti ini jadi sudah kebakaran jenggot duluan lah ya, sudah panik duluan melihat potensi Kang Deddy Mulyadi yang sangat dicintai oleh masyarakat dan mengalahkan jargon-jargon mereka ya. Dan juga banyak yang menyamakan KDM ini dengan Pak Jokowi ya, karena ini sama aja katanya ya, antek-antek oligarki. Aduh, nggak ada bukti, nggak ada apa ya. Mereka ini cuma tahu di medsos, tapi kemudian membuat informasi seolah-olah benar perkataan dia itu. Nah inilah yang secara perlahan ya memframing Kang Deddy Mulyadi dan juga merusak citra Kang Deddy Mulyadi. Tetapi saya yakin lah warga ataupun rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jawa Barat sekarang sudah cerdas-cerdas, sudah pintar-pintar, dan tahu siapa sosok dari Kang Deddy Mulyadi. Terlepas dari perkataan orang, KDM ini hanya gubernur konten ya, tukang pencitraan lah, bodo amat. Yang penting masyarakat bahagia dan KDM bisa membantu masyarakat yang sedang kesusahan ya, daripada pejabat ataupun pemimpin yang tidak ngonten tapi kinerjanya nol. Ya lebih baik sambil ngonten tapi kinerjanya juga bagus. Buat apa gitu kan, pemimpin cuma diam-diam baik gitu kan, gak ada kerjanya ya. Dan juga sekarang bukan hanya KDM ya, Bu Sherly juga sama ya, kemudian Pak Pramono, Bang Dul juga, mereka memiliki kanal media sosial. Cuman kebetulan mereka tidak seheboh, se-viral Kang Deddy Mulyadi. Tapi kenapa yang dibahas itu selalu KDM katanya? Ya nggak apa-apalah, itu kan semakin dihujat KDM ini semakin menyala. Nah sobat semuanya, bagaimana nih menurut sobat semuanya? Apakah kantor mediapriangan.com ini perlu kita geruduk atau tidak? Nah ini silahkan, jika punya pendapat tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Oh iya lupa, ini sebagai media lumayan besar juga nih, priangan.com. Ini saran saja, daripada membuat rusak nama media ya, lebih baik orang seperti ini ya dipecat saja menurut saya. Ngapain dipertahankan? Nggak punya prestasi, malah membuat keruh suasana ya, malah membuat nama media tersebut jadi rusak gara-gara satu orang ini saja nih, siapa tadi namanya ya. Oke, gue sobat semuanya, sampai di sini videonya ya. Jangan lupa tulis-tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.